tubuh itu harus selalu ada dalam keseimbangan, gitu ya. Nah, dalam setiap hari ion Fe yang beredar di dalam pembuluh darah itu adalah kurang lebih 20 miligram. Ini yang stabil, gitu ya. Nah, jadi karena setiap hari ada ion Fe yang keluar melalui sekresi ya, kalau dikeluarkan, nah itu kurang lebih 1 miligram setiap hari. Artinya, nah untuk menyeimbangkan, jadi ini adalah hasil dari pemecahan hemoglobin ya, dan yang ada di dalam hemoglobin ini ya sekian. Nah, karena ada keluar 1 miligram setiap hari, maka setiap hari harus ada masukan. Nah, inilah yang berasal dari makanan. Ya. Nah, jadi kenapa ya anemia defisiensi Fe ini ya banyak kasusnya pada anak-anak ya yang kurang gizi. Ya, jadi artinya makanan yang dimakannya itu tidak seimbang, bukan makanan seimbang. Jadi makanan seimbang itu kan ya vitaminnya ya misalkan ion Fe-nya sekian miligram ya itu ahli gizi ya. Jadi kalau dulu kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah, 6 kenyang pastinya. Nah, kalau sekarang itu dinamakan makanannya itu adalah gizi gizi seimbang gitu ya. Jadi proteinnya, ion-ionnya gitu seimbang. Nah, apabila dalam setiap hari misalnya ya kita masih banyak lah di pinggir di sisi sekeliling kita masih banyak yang eh, kekurangan gitu ya. Nah, jadi makan pun kan tidak memenuhi. Nah, jadi yang di mana yang diperlukan kurang lebih 1 miligram. Nah, ini 1 miligram Fe ini ya karena usus halus itu hanya mampu menyerap kurang lebih 10%. Jadi sisanya terbuang gitu ya. Nah, berarti di dalam makanan itu harus tersedia kurang lebih 10 miligram ion Fe. Nah, pada saat kalian makan kan kita tidak diukur ya, kita tidak diperiksa berapa sih misalkan ion Fe-nya yang ada di dalam makanan. Yang penting kita makan, 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 kenyang lah kalau kita ya, karena kita bukan ahli gizi gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan artinya yang kita makan itu ada vitaminnya, ya dari sayuran, salah satunya ada ion Fe-nya, ada proteinnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita setiap hari makannya misalkan kangkung aja, kangkung ion Fe-nya banyak betul, tapi proteinnya kurang. Nah, itulah ya kurang seimbang. Nah, jadi dari yang kurang lebih 1 miligram itu berarti di dalam makanan itu harus tersedia kurang lebih 10 miligram ion Fe. Gitu ya. Nah, jadi untuk memenuhi kekurangan ion Fe yang ada di dalam yang dikeluarkan dari tubuh ya kita harus memenuhinya secara dari luar tubuh yaitu melalui makanan ya. Kecuali kalau misalnya ibu-ibu hamil tuh ya, ibu-ibu hamil itu sangat berisiko tinggi untuk terjadinya anemia defisiensi Fe. Kenapa? Karena dia eritropoiesisnya double sehingga ion Fe yang diperlukan juga banyak. Artinya yang harus dari luar pun banyak. Nah, kemampuan usus itu kan tidak jauh beda gitu ya, kurang lebih 10%. Nah, jadi kalau misalnya si ibu hamil itu tidak memenuhi masukan dari makanan, maka suka diberikanlah yang namanya tablet Fe gitu ya. Nah, tablet Fe. Sama juga kalau misalnya yang risiko tinggi untuk terjadinya anemia defisiensi Fe itu adalah remaja dalam masa pertumbuhan. Itu juga sama. Ya, menurut penelitian survei itu sekian persen remaja itu berisiko untuk terjadinya anemia defisiensi Fe ya karena mungkin dari pola makan gitu ya karena remaja itu kan lagi pertumbuhan gitu ya. Nah, itu perlu sekali banyak sekali ion Fe-nya sehingga risiko tinggi untuk terjadinya anemia defisiensi besi gitu ya. Nah, jadi terjawab kenapa sih kok perlu dari makanan gitu ya padahal di dalam tubuh itu ion Fe terpenuhi artinya ya dari pemecahan hemoglobin pun ada ion Fe gitu ya. Nah, kan kita ada cadangan gitu ya, ada cadangan yang dinamakan dengan peritin, hemosiderin.
Nah, kenapa itu perlu? Nah, cadangan jadi begini, kalau misalnya dari luar tubuh ini kurang, ya pasti akan diambil dari cadangan, dari peritin. Nah, kalau lama-lama dari luar tubuh itu terus berkurang, misalnya kan pasti cadangan, nah lama-lama akan berkurang. Nah, barulah timbul anemia defisiensi Fe. Jadi salah satu petanda pemeriksaan laboratorium untuk anemia defisiensi Fe yaitu adalah kadar ferritinnya akan menurun. Gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, nah jadi di sini ya berarti nilai MCP, MCH, MCHC-nya ya indeks eritrositnya akan berkurang ya. Nah, ini kita sudah bahas ya. Nah, Hb mengandung 2/3 besi tubuh tuh ya, jadi banyak sekali di hemoglobin. Nah, kalau kita lihat di sini ya, betulkah ion Fe itu sangat diperlukan gitu ya oleh tubuh? Nah, kita lihat di sini paling banyak yaitu pada hemoglobin ya. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja, betul nggak bahwa di dalam tubuh kita itu benar-benar banyak lah ya ion Fe dan memang diperlukan oleh tubuh kita ya. Nah, pada hemoglobin ini kurang lebih sekitar 65% itu ada di hemoglobin, berarti ada di dalam darah kita gitu ya. Nah, yang tertinggi di sini adalah pada pria dibandingkan pada wanita gitu ya. Coba Siti, mengapa sih di sini berarti besinya pada hemoglobin di pria lebih tinggi dibandingkan pada wanita? Mana Siti Robia? Ada Siti Robia? Iya, Ya, Ibu, coba mengapa di pria itu lebih tinggi nih ion Fe-nya dibandingkan dengan di wanita? karena hormon, Ibu. Karena hormon. Bagaimana? Hormon gimana hubungannya? Silakan jelaskan. Bagaimana hubungannya hormon? Karena hormon testosteron pada lelaki Mm-mm. mempengaruhi eritropoiesis, Ibu. Mempengaruhi. Kalau pada wanita,
ternyata hasilnya tidak beda. Ya karena apa? Ya bisa saja dia dari makanan-makanan yang lain itu terpenuhi gitu ya. Nah, jadi atau ini bisa saja si kandungan zat yang ada di dalam teh ini belum ada apa? Belum sampai ke batas ambang ambang batas pada duodenumnya gitu ya. Nah, jadi kalau hasil penelitian kemarin tuh tidak ada bedanya ya, tetapi secara teori gitu zat yang terkandung di dalam teh itu bisa menghambat terjadinya absorpsi ion Fe pada usus halus gitu ya. Oke, nah ini pengangkutan besi ya, ini hemat satu sih sebetulnya ya Ibu, ini dulu diulang lagi. Nah, ini juga ya dilihat sajalah ya, dilihat saja bahwa memang tubuh kita itu perlu dengan ion Fe ya. Nah, apa sih yang penyebab dari terjadinya defisiensi besi gitu ya. Nah, yang pertama kehilangan darah ya. Kemarin kita sudah bicara kalau kehilangan darah berarti kan tuh hemoglobinnya juga keluar. Berarti kan ion Fe-nya juga ikut keluar, gitu ya. Kehilangan darah yang bisa yang banyak sekaligus ataupun yang kronis, yang lama. Nah, lama-lama kan karena darahnya berkurang ya pasti ion Fe-nya juga akan ikut hilang, gitu ya. Nah, kebutuhan yang meningkat tadi ya. Nah, ini kebutuhan yang meningkat tidak diimbangi oleh pemasukan pasti ya. Sehingga akan terjadi kekurangan ya. Prematuritas, pertumbuhan, hamil. Nah, ini yang dimana dia membutuhkan lebih banyak ion Fe gitu ya. Yang ketiga adalah malabsorpsi. Tadi contohnya pada infeksi ya. Jadi ada kelainan pada saat absorpsi di usus halusnya gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Nah, yang keempat diet buruk gitu ya. Nah, ini diet yang tidak dikonsulkan lah dengan ahlinya gitu ya, baik dokter atau ahli gizi sehingga karena ingin kurus gitu ya. Nah, kita stop misalnya makanan gitu kan. Nah, kalau stop makanan berarti kan stop yang masuk, stop ion Fe yang masuk sehingga lama-lama bisa terjadi anemia defisiensi besi karena tadi kan tiap hari harus ada pemasukan karena ada pengeluaran gitu ya. Nah, jadi ion Fe bisa kita lihat ya, bisa kita periksa dari kandungan Fe dalam serum ya. Nah, ini nilai normalnya. Nah, juga bisa dilakukan pemeriksaan yang namanya total iron binding capacity. Jadi kemampuan dia untuk menggandeng ion Fe gitu ya. Nah, jadi di sini pada anemia defisiensi besi karena di dalam tubuh kita kurang ion Fe ya, berarti di sini bisa terjadi Fe serumnya menurun ya. Nah, total iron binding capacity-nya ya TIBC-nya akan naik. Ya karena di dalam tubuh kita kurang sehingga dia akan berusaha untuk mengikat ion Fe sehingga TIBC-nya itu akan naik gitu ya. Nah, jadi itu berbanding terbalik ya. Jadi misalkan Fe serum atau ferritin itu turun tetapi TIBC-nya akan naik. Gitu ya. Nah, berbeda kalau misalnya di dalam tubuh kita sudah kelebihan ion Fe, maka ya Fe serum dan ferritinnya tinggi. Nah, TIBC-nya akan turun. Gitu ya, karena di dalam tubuh kita sudah banyak. Jadi buat apa sih saya mengangkut gitu. Ya. Nah, jadi pada Andep itu Fe serum, ferritin menurun, TIBC-nya naik gitu ya. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, ini oke ya. Nah, kelainan fisiknya gimana sih? Ya secara makroskopis lah gitu ya. Nah, itu akan terjadi pucat pada selaput lendir. Di mana selaput lendir? Di bawah mata. Kan kadang-kadang kalau kita ke dokter ya suka dilihat kan di sini kan. Nah, gitu ya. Jadi kalau anemia ya, anemia secara umum itu biasanya lebih pucat ya. Selaput lendir di bawah mata gitu ya. Atau warna telapak tangan di sini. Ya. Walaupun misalnya orangnya
putih misalnya gitu ya, biasanya itu lebih pucat ya. Kalau kita yang normal ini agak sedikit kemerahan gitu ya. Nah, warna telapak tangan pucat atau tidak ada warna kemerahan pada ujung jari. Sini. Ya. Nah, di sini tuh kelihatan pucat sekali. Ya kalau kita udah banyak lah ya. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat itu secara makroskopis gitu ya. Tetapi harus tetap ditunjang oleh laboratorium ya, pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya pasti ya indeks eritrosit atau nilai absolut eritrosit. MCP, MCH, MCHC menurun karena jumlah eritrositnya menurun. Gitu ya, jumlah eritrositnya menurun. Nah, pada morfologi, gambaran morfologi eritrositnya ya, kalau masih ringan itu bisa normokrom normositer ya. Nah, makin berat hipokrom mikrositer gitu ya. Coba Hana, kenapa sih yang berat bisa hipokrom mikrositer, Hana? Ada Hana? Halo Hana, ada nggak Hana? Hana, kedengaran suara ibu? Halo, ada Hana? Wah, kalau kemana ya Hananya ya? Di sininya ada Nagen. Evi, ada Evi? Evi Silvita? Jelas suara ibu? Jelas, Ibu. Oke, Evi. Coba Evi, barangkali masih ingat. Kenapa sih kalau pada anemia berat bisa hipokrom mikrositer? Tadi Hana kemana ya Hana ya? Ada yang dekat dengan Hana? Atau Epi, mangga Epi, dijawab dulu coba Epi barangkali masih ingat. Kenapa pada anemia berat? Warnanya normal, Bu. Pertanyaan Ibu, kenapa pada anemia berat bisa terjadi hipokrom mikrositer? Oke, mangga jawab. Atau ada yang lain yang bisa jawab? Silakan. Ya, daringnya begini ya, susahnya saya tidak bisa melihat karena rata-rata off-cam. Izin menjawab, Bu. Oh, Firly, silakan Firly. Ya, terima kasih ya, Bu. Kenapa bisa hipokrom mikrositer? Karena pada anemia berat itu kan kekurangan zat besi ya, Bu. Otomatis si ukuran eritrositnya juga bakal mengecil karena untuk mengefektifkan dia bergeraknya gitu, Bu. Terus kenapa hipokrom? Karena tadi dari Fe-nya juga kurang, maka dari warnanya juga bakal berkurang, Bu, bakal jadi pucat. Oke, terima kasih Firly. Ada yang lain jawabannya? Jadi mikrositernya tadi kenapa? Mikrositernya pendapat Firly itu supaya mudah bergerak gitu ya Firly ya? Iya, Bu, untuk mengoptimalkan dia mengikat sama O2-nya gitu, Bu. Iya, oke ya. Yang utamanya itu adalah ya itu dalam optimalisasi pengikatan oksigen gitu ya. Jadi kenapa dia jadi kecil? Supaya karena sudah hemoglobinnya sedikit gitu ya. Nah, jadi supaya lebih rapat, itu akan lebih optimal untuk mengikat oksigen. Oke, terima kasih Perli ya. Nah, jadi yang berat itu bisa terjadi hipokrom mikrositer gitu ya. Nah, kita lihat pada susum tulang ya, ini pada sediaan apus berarti bisa dilihat dari
pembuluh darah perifer ya. Misalnya kalau kita mengambil darahnya secara dari pena, dibuat apusan, nah kita akan melihat gambaran morfologi eritrositnya gitu ya. Jadi bisa eritrositnya kecil-kecil, hipokrom itu lebih pucat. Nah, pada sediaan apus bisa juga kita temukan yang namanya normoblas. Ya, minimal normoblas asidopil. Itu sudah bisa kita temukan, ya. Nah, jadi itu sudah lebih parah kalau kita menemukan normoblas asidopil gitu ya. Nah, kita lihat pada susum tulang, ya. Nah, pada susum tulang karena kemarin kita sudah jelaskan ya, karena di perifer eritrositnya sedikit, maka oksigennya akan sedikit gitu ya karena Hb-nya rendah. O2 di ginjal juga akan sedikit, akan merangsang ginjal untuk menghasilkan hormon eritropoietin lebih banyak gitu ya, sehingga akan merangsang sistem eritropoiesis lebih aktif lagi, sehingga ya jadi eritropoiesisnya sangat-sangat aktif gitu ya untuk menghasilkan eritrosit lebih banyak lagi gitu ya. Nah, berarti di sini ya akan terjadi sel-sel muda di susum tulang itu akan menjadi lebih banyak karena eritropoiesisnya aktif. Pasti lebih didominasi oleh seri eritrosit gitu ya. Nah, karena di sini kasusnya dia kekurangan ion Fe, maka bahan untuk membentuk hemoglobin itu berkurang. Gitu ya. Salah satunya adalah ion Fe, gitu ya. Nah, jadi karena ini bahannya berkurang, berarti terhambat tuh proses hemoglobinisasinya, proses pembentukan hemoglobinnya, gitu ya. Nah, kemarin Ibu di praktek sudah menjelaskan, ya. Pada sel apa, ya, hemoglobin itu sudah ada? Coba, siapa yang bisa jawab? Pada sel apa hemoglobin itu sudah ada? Ada Suci? Suci? Iya, Ibu. Oke, Suci. Suci masih ingat? Coba, waktu Ibu menjelaskan kemarin praktek, pada sel apa bahwa di situ sudah ada hemoglobinnya? Suci? Hana hadir nggak, Hana? Saya penasaran dengan Hana. Iya, Ibu hadir. Tadi kemana Hana sama Ibu dipanggil nggak ada? Tadi saya ke belakang, Ibu. Oh, ke belakang. Ya. Coba dijawab. Mau Hana, mau ini sok siapa? Pada sel apa hemoglobin sudah terbentuk? Sudah bisa dilihat produknya, hasilnya. Pada sel apa? Dari seri eritrosit. Izin menjawab, Bu. Siapa? Jolito? Siapa ini? Iya, Bu. Iya, Oke. Bu. Panggilnya siapa, Joli? Iya, Bu. Oke, silakan Joli. Gimana? Pada Makasih, sel Bu. apa? Pada sel Normal. 012 polikromatofil. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi Joli menjawab normoblas polikromatofil betul. Ditandai oleh apa? Sitoplasmanya sudah kemerahan, gitu ya. Itu dalam keadaan normal. Nah, pada anemia defisiensi besi karena kekurangan ion Fe berarti proses hemoglobinisasinya terhambat, gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, ini seolah-olah bukan seolah-olah, jadi produk Hb-nya berkurang sehingga menyebabkan normoblas polikromatopilnya terhambat gitu kan. Ya, paham nggak? Nah, sehingga di sini pada sumsum tulang didominasi oleh normoblas basopil yang berwarna biru sitoplasmanya. Gitu, paham ya? Nah, jadi karena terjadi gangguan hemoglobinisasi sehingga jadi harusnya sudah terbentuk hemoglobin, kalau sudah terbentuk hemoglobin berarti kan sitoplasmanya merah tuh, menjadi normoblas polikromatopil gitu ya. Nah, karena itu terhambat, jadi di sini akan menyebabkan terjadinya dominasi dari normoblas basopil. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang paham. Nah, juga di sini akan menyebabkan ya karena
ya proses hemoglobinisasinya terhambat, itu kan kelainan artinya, jadi artinya patologis gitu ya. Nah, ini menyebabkan si kualitas selnya pun sama terganggu. Ya, nah sehingga di sini pada andep sumsum tulang ya, itu sering terlihat normoblasnya itu hanya intinya saja, sitoplasmanya hancur. Gitu ya. Nah, jadi sering terlihat hanya inti normoblas. Nah, itu bisa normoblas basofil, bisa normoblas kromatofil, bisa gitu ya. Dan yang khas dari andep ini pada susum tulang, kita banyak menemukan normoblas basofil yang sitoplasmanya cabik-cabik. Jadi apa, tidak utuh bulat gitu ya. Jadi dia ya cabik-cabik, mau hancur. Seperti itu ya. Nanti kita akan diperlihatkan di laboratorium ya. Nah, di sini nih. Contohnya ini mungkin yang benar-benar lebih jelas ya. Nah, ini ya, ini bisa, ini udah normoblas polikromatofil nih. Si sitoplasmanya tuh nih ya, seolah-olah tidak ada di dinding selnya. Hancur di sini. Ini juga sama, ini normoblas basofil nih yang gede-gede. Ya. Seperti itu. Jadi bisa saja normoblasnya itu pinggirnya cabik-cabik, itu khas untuk anemia defisiensi pada susum tulang. Ya pasti yang khasnya itu eritropoiesisnya aktif, didominasi oleh normoblas basofil dan sitoplasma normoblas cabik-cabik gitu ya. Nah, ini diagnosa andep ya. Ditemukan riwayat perdarahan kronis, ya adanya anemi hipokromikrosit ya, kadar EPS rendah, tadi kita sudah bahas ya, TIBC-nya tinggi, terdapatnya FE dalam susum tulang sideroblas ya, jadi itu harus dengan penanganan khusus gitu ya. Nah, adanya respon yang baik terhadap pemberian FE, jadi artinya respon yang baik itu kalau FE ditambah itu akan berarti dipakai gitu artinya, karena kurang ion FE-nya gitu ya. Nah, pada sediaan apus darah tepi, nah ini kita bisa lihat ya banyak yang bolong-bolong dan khasnya, nah ini adalah opalosit. Ibu nggak dapet ya sel pensilnya, ada nggak nih? Nah ini gambarannya ya. Nah yang khas pada andep itu adalah ditemukannya sel pensil. Aduh ini belum ada di sini sel pensil. Jadi sel pensil tuh kalau ini masih opalosit, ini lebih panjang lagi dari sini. Ya, nah itu khas dari anemia defisiensi besi. Nah, ini target sel, ini stomatosit ya, seperti mulut ya, ini juga nih stoma. Target selnya banyak ya. Nah, ini hampir mau ke lakrimasit tapi kurang bagus ya. Nah, ini dia lakrimasit tetapi dinding selnya dia bursel gitu ya. Nah, berarti kalau gambaran seperti ini ya, coba Hana sudah ada sekarang. Hana, kalau lihat gambaran seperti ini, bagaimana gambaran morfologi eritrositnya? Kemarin kita sudah belajar. Hana? Iya, Bu. Coba di sini nih, ini aja nih preparat yang ini. Ya, ini banyak tuh selnya ya. Bagaimana gambaran morfologi eritrositnya? Kita kemarin sudah belajar. Ini pada sediaan apus darah tepi ya. Oke, silakan Hana. Gambarannya ukurannya normositer, bentuknya bikontrav, Bu. Dari tampak tepi. Secara umum, gambaran morfologi eritrositnya adalah disimpulkan dari 3 kriteria tadi. Minggu kemarin kita kan belajar ini dulu. Gambaran morfologi eritrositnya adalah kalau seperti ini nih, lihat tuh. Banyak yang bolong-bolong gitu ya. Oh, simpulkan. Kemarin kan ada kriteria, 3 kriteria kan, dari ukuran, dari bentuk, dan dari warna. Nah, coba sekarang simpulkan. Nanti ini biasanya keluar di ujian. Anda menyimpulkan. Coba dari 3 kriteria tadi simpulkan. Kalau kita mendapatkan preparat seperti ini.
Tuh ada lakrimasid, di sini banyak lakrimasidnya. Target sel. Ada yang bisa? Yo, Hana belum bisa. Ada yang bisa? Rahma mau, Rahma? Dari tadi Rahma itu on cam. Bagus. Gimana Rahma? Sok simpulkan. Atau Hana mau dijawab? Silakan Hana. Jadi Gambar. jadi gambaran ini ada berbagai macam bentuk ya Ibu? Iya, simpulkan. Kemarin kan sudah di ini, sudah Iya. dibelajar. Tuh. Berarti untuk eritrosit yang berbagai macam bentuk itu dinamakan poikilositosis, Ibu? Iya, simpulkan semuanya. Dari ukuran, dari bentuk, dari warna. Itu kan kesimpulan tuh itu. Jadi kan untuk menilai gambaran morfologi itu ada 3 kan, dilihat dari bentuknya, dilihat dari ukurannya, dilihat dari warna. Nah, sekarang simpulkan gitu. Sok belajar. Ada yang bisa? Rahma mau bantu Rahma? Hipokrom mikrositer, Bu. Hipokrom mikrositer. Oke, terima kasih Rahma. Yang lain? Sudah Ibu mau jawab? Siapa? Farzana? Eh, Atau siapa ini? Yusi, Bu. Oh, Yusi, silakan. Hipokrom anisopoikilositosis bukan, Bu? Ya, itu ya hipokrom, betul Yusi ya. Hipokrom anisopoikilositosis. Hipokrom tuh kelihatan tuh bolong-bolong gitu ya. Nah, anisositosis nih ukurannya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang normal gitu ya. Jadi berbagai macam ukuran. Lihat bentuknya macam-macam, poikilositosis. Nah, jadi kita simpulkan hipokrom anisopoikilositosis. Ya, tadi itu dari 3 tadi, dari ukuran, dari bentuk, dan dari warna. Oke ya, Yusi, terima kasih. Masih ada berapa menit lagi? Ya, oke, mungkin itu. Nah, ini saya harusnya anemia hemolitik nanti kita minggu depan saja luring ya nih hemolitik ya supaya lebih inilah ya lebih komunikatif lagi lah kalau ini ya. Jadi nggak apa-apa, berarti saya tuh harusnya sekarang masuk anemia apa ya? Ini baru selesai anemia defisiensi besi, mudah-mudahan minggu depan selesai anemia hemolitik. Kalau yang aplastik lesenya mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang bicarakannya. Dasar-dasarnya dari sini dulu gitu ya. Dasar-dasarnya dari sini dulu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, nanti kita minggu depan akan lebih kita bahas mengenai anemia hemolitik ya. Nah, sedikit aja dulu. Jadi anemia hemolitik berarti ini berdasarkan dari ini nih proses lisisnya eritrosit. Ya. Nah, kenapa dia seolah kan pasti eritrosit itu lisis gitu kan ya. Nah, kenapa ini dipermasalahkan? Karena tadi lisisnya tidak normal gitu ya. Jadi ditandai dengan keadaan masa hidupnya yang pendek. Jadi dia lisis sebelum waktunya gitu ya. Nah, jadi jangan beranggapan anemia hemolitik kan nanti eritrosit juga lisis. Kenapa bisa terjadi anemia? Gitu ya. Nah, ini disebabkan karena dia lisis sebelum waktunya di mana umur eritrosit itu 120 hari. Nah, ini dia pendek. Nah, ini penyebabnya pendeknya itu kenapa? Gitu, ya. Nah, jadi kenapa sih dia berumur pendek? Itu yang dicari nanti. Nah jadi kita kita lihat ya, dia berumur pendek itu bisa disebabkan eritrosit itu kan ada yang di dalamnya, ada yang di luar gitu ya. Nah, di lingkungan luar itu kan plasma gitu ya. Nah, jadi si eritrosit dialisis sebelum waktunya bisa disebabkan karena yang di dalam eritrosit berarti hemoglobin bermasalah gitu ya. Ada yang disebabkan di luar eritrosit gitu ya, di lingkungan luar. Ya bukan plasma, karena plasma itu pasti tidak akan menyebabkan eritrositosis. Nah, bisa saja misalnya di luar misalnya keracunan misalnya ya, sehingga menyebabkan si dinding eritrositnya akan lisis, hancur gitu ya. Nah, di sini
karena dia banyak eritrosit yang lisis, sehingga sumsum tulang sudah tidak mampu lagi menyeimbangkan. Ya, di sini sumsum tulang membentuk, iya, tetapi dia tidak mampu lagi karena terlalu banyak yang hancur. Berarti di sini pembentukan dan penghancuran tidak seimbang. Artinya penghancuran lebih banyak dibandingkan dengan pembentukan, sehingga akan timbul anemia hemolitik. Ya, itu pendahuluannya dulu. Silakan baca pada anemia hemolitik. Nanti minggu depan insya Allah kita ketemu di kelas. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Ini sudah sudah lebih dari 1 menit. Kalau misalnya ada pertanyaan, waktu kita terbatas, nanti di lab boleh, ya, boleh. Nanti di lab, misalnya, aduh saya baru ingat nih, di sini waktunya sudah habis, silahkan nanti di lab ditanyakan. Oke, ya karena waktunya sudah habis, makanya jadi mohon maaf kita harusnya tepat waktu gitu ya. Jadi Ibu tutup saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit, Waalaikumsalam nanti kita warahmatullahi ketemu di lab ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Nanti di lab mudah-mudahan yang akan memberikan responsi Bu Betty ya, supaya nanti nambah lagi ilmu dari Bu Betty ya untuk di laboratorium. Sekali lagi terima kasih Ibu, izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.